Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran matematika ya. Pada hari ini kita akan masuk ke materi keempat pada bab kedua himpunan. Artinya ini adalah materi terakhir sebelum kita melakukan penilaian harian. Silakan disimak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran, diharapkan kalian dapat menyatakan irisan dari dua himpunan, menyatakan gabungan dari dua himpunan, menyatakan komplement dari suatu himpunan, menyatakan selisih dari dua himpunan, dan menyatakan sifat dari operasi himpunan. Mari kita simak masalah berikut ini. Tio dan Ivan pergi ke restoran bersama untuk makan siang. Makanan dan minuman yang tersedia di restoran tersebut antara lain ayam pedas, ayam tepung, kentang goreng, bola kentang keju, pasta, burger, teh apel, air putih, dan minuman bersoda. Tio memesan ayam tepung, kentang goreng, dan minuman bersoda, sedangkan Ivan memesan burger, pasta, dan minuman bersoda. Jika makanan yang dipesan Tio kita misalkan sebagai himpunan A, bagaimana penyajian himpunan A dengan menyebutkan anggotanya? Seperti ini ya, A sama dengan ayam tepung, kentang goreng, dan minuman bersoda. Jika makanan yang dipesan Ivan dimisalkan sebagai himpunan B, bagaimana penyajian himpunan B dengan menyebutkan anggotanya? Seperti ini ya, B sama dengan burger, pasta, minuman bersoda. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah makanan atau minuman yang sama-sama dipesan oleh Tio dan Ivan? Coba kalian lihat, di dalam himpunan A dan himpunan B ini adakah anggota yang sama? Ada ya, yaitu minuman bersoda. Jadi, Tio dan Ivan sama-sama memesan minuman bersoda. Oke. Nah, jika kita menggambarkannya dalam diagram Venn, bagaimana ya gambarnya? Pertama, kita buat dulu persegi panjang seperti ini dengan tulisan S di ujungnya, yaitu himpunan semesta. Kemudian, kita coba gambarkan himpunan A. Himpunan A itu anggotanya ayam tepung, kentang goreng, dan minuman bersoda. Seperti ini. Himpunan itu digambarkan dengan kurva tertutup ya. Setelah itu, kita gambarkan himpunan B. Nah, himpunan B itu anggotanya burger, pasta, dan minuman bersoda. Karena himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki anggota minuman bersoda, maka gambarnya seperti ini. Ada minuman bersoda di tengah-tengahnya ya. Ini artinya minuman bersoda merupakan anggota himpunan A dan merupakan anggota himpunan B. Nah, gambar diagram Venn seperti ini namanya beririsan. Sini ya, beririsan. Bisa dipahami ya? Pada slide sebelumnya, kita sudah sama-sama tahu bahwa minuman bersoda ini merupakan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Nah, daerah yang beririsan ini pada diagram Venn disebut irisan pada dua buah himpunan. Ini yang Ibu beri warna kuning ya. Ini irisan pada dua buah himpunan. Dapatkah kamu menyimpulkan apa itu irisan pada dua buah himpunan? Misalkan, S adalah himpunan semesta. Irisan pada himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota A dan anggota B, dilambangkan dengan A iris B. Maksudnya kayak gimana, Bu? Misalnya, ini ada himpunan S.
Kemudian ada himpunan A dan himpunan B, yang mana dia beririsan. Nah, irisan pada himpunan itu adalah semua anggota S yang dia merupakan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Maka dalam kasus ini, kita dapat simpulkan minuman bersoda merupakan anggota S kan, karena ada di dalam diagram Venn ini. Kemudian minuman bersoda juga merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi kata kunci dari irisan pada himpunan itu adalah kata dan. Jadi anggota tersebut harus sama-sama merupakan anggota dari dua buah himpunan tersebut. Jadi anggota yang ada di daerah ini. Oke, bisa dipahami ya? Dengan kata lain, A iris B adalah semua anggota A yang juga merupakan anggota B. Jadi di sini. Daerah yang di sini menunjukkan irisan pada himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari dua buah himpunan. Tuh, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas gabungan pada dua buah himpunan. Daerah yang menunjukkan gabungan pada dua buah himpunan itu adalah yang ini, daerah ini, dan ini. Dua-duanya ya, yang ini, satu daerah ini, dan satu daerah ini. Ini menunjukkan gabungan pada dua buah himpunan. Oke. Dapatkah kamu menyimpulkan apa itu gabungan pada dua buah himpunan? Gabungan pada dua buah himpunan, misalkan S adalah himpunan semesta. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, yang merupakan anggota A atau anggota B, dilambangkan dengan A gabung B. Seperti ini. Kalau yang tadi kebalikannya ya. Seperti U terbalik. Kalau irisan, kalau gabungan seperti huruf U. Nah, artinya dalam kasus ini, gabungan pada himpunan itu anggotanya adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi, ditulis semuanya. Jadi, anggota dari gabungan dua himpunan A dan himpunan B ini adalah ayam tepung, kentang goreng, minuman bersoda, burger, dan pasta. Nah, air putih, ayam pedas, dan bola kentang keju tidak termasuk ya, karena ketiga anggota ini bukanlah anggota himpunan A dan himpunan B. Oke? Dengan kata lain, A gabung B adalah semua anggota A atau merupakan anggota B. Pokoknya yang ada di A atau yang ada di B, semuanya ditulis. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai komplement pada himpunan. Nah, dalam kasus ini, misalkan mana sajakah yang merupakan anggota himpunan S, namun bukan anggota himpunan A? Anggota himpunan S itu berarti semuanya ya, dari mulai ayam pedas, bola kentang keju, air putih, ayam tepung, kentang goreng, minuman bersoda, burger, dan pasta. Tapi yang diminta anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Berarti yang bukan anggota himpunan A, apa saja? Ayam pedas, bola kentang keju, air putih, burger, dan pasta. Oke? Nah, anggota-anggota tersebut terhimpun dalam himpunan A komplement. Tadi ada burger, pasta, air putih, ayam pedas, dan bola kentang keju. A komplement itu berarti elemen yang bukan merupakan anggota himpunan A. Oke. Mana sajakah yang merupakan anggota himpunan S, namun bukan anggota himpunan B? Kalau yang tadi yang bukan anggota himpunan A, sekarang yang bukan anggota himpunan B. Berarti ayam pedas,
bola kentang keju, air putih, ayam tepung, dan kentang goreng. Kita lambangkan dengan B komplement dengan ada huruf C-nya di atas, ayam tepung, kentang goreng, ayam pedas, bola kentang keju, dan air putih. Nah, kenapa minuman bersoda tidak masuk ke A komplement atau tidak masuk ke B komplement? Karena minuman bersoda kan anggota himpunan A. Minuman bersoda juga anggota himpunan B, maka dia tidak masuk ke dalam anggota A komplement dan B komplement. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan membahas mengenai selisih pada himpunan. Mana sajakah yang merupakan anggota himpunan A, namun bukan anggota himpunan B? Ayo, coba dilihat. Mana yang merupakan anggota A, tapi bukan anggota B? Berarti ini ya, ayam tepung dan kentang goreng. Atau semua anggota yang ada di daerah ini. Ya, ini merupakan anggota A, tapi bukan anggota B. Oke. Nah, dapat kita misalkan A kurangi B, yaitu ayam tepung dan kentang goreng. A selisih B, ayam tepung dan kentang goreng. Selanjutnya, mana sajakah yang merupakan anggota himpunan B, namun bukan anggota himpunan A? Sekarang kebalikannya. Mana yang merupakan anggota B, tapi dia bukan anggota A? Oh, ini ya, burger dan pasta. Berarti semua elemen yang ada di daerah ini merupakan anggota dari anggota B, tapi bukan anggota A. Kenapa minuman bersoda tidak termasuk? Karena minuman bersoda juga termasuk anggota A ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Jadi daerah ini. Kita misalkan atau kita notasikan dengan B selisih A sama dengan burger dan pasta. Bisa dipahami? Nah, dapatkah kamu menyimpulkan apa itu selisih pada himpunan? Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurangi B. Notasi pembentuk himpunannya A kurangi B sama dengan X, di mana X merupakan anggota A dan X bukan anggota B, atau A irisan B komplement. Silakan diulang-ulang lagi ya, supaya dapat memahami definisi dari selisih pada himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan irisan pada dua buah himpunan. Misalkan dalam sebuah tim e-sport terdapat 8 orang pemain. Tim e-sport tersebut akan mengikuti kejuaraan game Mobile Legends dan Free Fire, sehingga akan dibagi menjadi 2 tim lagi. Pemain pada tim Mobile Legends sebanyak 5 orang, dan tim Free Fire sebanyak 5 orang juga. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Nah, kita misalkan dulu tim e-sport ini merupakan himpunan S ya. Kita misalkan sebagai himpunan S. Kemudian, tim yang bermain Mobile Legends kita misalkan sebagai himpunan A. Dan tim yang bermain Free Fire kita misalkan dengan himpunan B. Nah, kalau kita lihat banyaknya himpunan semesta atau banyaknya anggota dari himpunan semesta itu ada 8 orang, ya. Kemudian, anggota dari himpunan A itu banyaknya ada 5, atau kardinalitas dari himpunan A itu ada 5 orang, karena yang bermain 5 orang, dan
kardinalitas dari himpunan B juga 5 orang, karena yang bermain Free Fire-nya ada 5 orang juga ya. Nah, sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya. Karena tadi anggota himpunan S-nya atau kardinalitas dari himpunan S itu hanya 8, sedangkan yang dibutuhkan itu harus ada 10, ya. Kan 5 tambah 5 harus ada 10, maka pasti ada beberapa orang yang harus main dua-duanya. Harus main Mobile Legends maupun harus main Free Fire. Karena tadi anggota tim e-sportnya hanya ada 8 orang. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Himpunan A dan himpunan B. Tapi kita kan belum tahu ya berapa orang yang harus main Mobile Legends dan berapa orang yang harus main Free Fire. Yang harus main dua-duanya kita belum tahu ada berapa orang. Kita misalkan dulu dengan X. Yang di sini ya. Kalau dia ada di sini, berarti artinya dia harus main Mobile Legends maupun harus main Free Fire. Oke. Nah, karena kita belum tahu berapa orang yang harus main kedua game tersebut, kita misalkan dengan X. Berarti di sini ada X ya. Nah, sekarang kita juga mau menentukan berapa orang yang hanya main Mobile Legends. Tadi kan butuhnya 5 ya, tapi karena ada beberapa orang yang harus main dua-duanya, berarti kita kurangi aja. 5 dikurangi X, karena tadi kita misalkan dengan X, yang main dua-duanya itu. Jadi 5 dikurangi X. Berlaku juga untuk yang hanya main Free Fire. Tadi yang main Free Fire itu butuhnya 5. Tapi karena ada beberapa orang yang harus main dua-duanya, berarti kita kurangi dengan X juga ya. Oke, jadi diagram Venn-nya seperti ini. Nah, sekarang berapa pemain yang main Mobile Legends maupun Free Fire? Kita akan mengetahui berapa banyak yang akan main Mobile Legends dan Free Fire atau main dua-duanya. Caranya gimana? Pertama, tadi kita sudah tahu bahwa kardinalitas dari himpunan semestanya itu hanya 8 ya. Tapi yang kita butuhkan itu untuk yang main Mobile Legends harus ada 5 dan yang main Free Fire harus ada 5 juga. Betul? Nah, gimana caranya? Jumlah dari semuanya ini harus jadi 8. Jadi 5 dikurangi X ditambah dengan X ditambah dengan 5 min X harus sama dengan 8. Nah, kita kumpulkan yang bisa dijumlahkan. Ini bisa kita jumlahkan dengan ini. 5 ditambah 5, 10. Kemudian ini ditambah X, ada kurangi X sama dengan 8. 10, ini X kurangi X, berarti 0 ya. Tinggal bersisa negatif X sama dengan 8. Maka kita harus mencari nilai X-nya berapa. 10 dikurangi berapa ya? Hasilnya 8. Berarti harus dikurangi 2. Oke, berarti di sini itu isinya 2. Artinya ada 2 orang dalam tim e-sport itu yang bermain Mobile Legends maupun bermain Free Fire. Main dua-duanya. Jadi ada 2 orang. Oke? Bisa dipahami? Silahkan diulang-ulang supaya lebih mengerti lagi ya. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan gabungan pada dua buah himpunan. Misalkan dalam suatu kelas terdapat 20 siswa yang gemar sepak bola.
12 siswa lagi gemar bola voli, 5 siswa lagi gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada 5 siswa gemar keduanya. Ada yang gemar sepak bola dan bola voli, jadi suka dua-duanya ya. Dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Artinya nanti diagram Venn-nya harus ada irisannya ya. Nah, seperti ini. Ada 20 siswa yang gemar sepak bola, termasuk yang ini. Dan ada 12 siswa gemar bola voli, termasuk yang ini juga. Dan 5 siswa gemar keduanya, yang ini. Dan 2 siswa tidak gemar keduanya, artinya dia bukan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kalau kita misalkan siswa yang gemar sepak bola itu sebagai himpunan A, dan siswa yang gemar bola voli itu sebagai himpunan B. Seperti ini ya. Oke, jadi 2 ada di luar, tapi merupakan anggota himpunan S. Nah, kenapa Ibu tulis di sini 20 dikurangi 5? Karena ini artinya daerah di sini itu adalah siswa yang hanya gemar sepak bola aja. Jadi dia nggak suka bola voli sama sekali. Sedangkan di sini ada 5 orang yang suka keduanya. Berarti kita harus kurangi 20 dikurangi 5. Berlaku juga untuk yang hanya menyukai bola voli. 12 dikurangi 5. Nah, banyak siswa dalam kelas tersebut, berarti kita tinggal jumlahkan. 20 kurangi 5 atau NA dikurangi B, ini merupakan selisih ya, tadi selisih pada himpunan, ditambah NA iris B, yang suka keduanya, ditambah dengan N, B kurangi A, yang ini, ditambah dengan yang tidak suka keduanya, berarti N A komplement iris B komplement, yang tidak termasuk keduanya, atau anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Maka ini 20 kurangi 5, 15, ditambah A iris B, 5, ditambah B kurangi A, B selisih A, 12 kurangi 5, 7, ditambah dengan 2. Maka jumlah siswanya itu 15 tambah 5, 20, tambah 9. Jadi 29 siswa. Oke. Bisa dipahami ya, ini gabungan. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan komplement. Di wilayah RT 05 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 05. Pak Harno mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci. Pak Ahmad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. A. Tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Harno. Pertama kita misalkan dulu ya, hewan ternak yang dimiliki Pak Harno itu sebagai himpunan A, dan hewan ternak yang dipunyai oleh Pak Ahmad sebagai himpunan B. Agar lebih mudah, kita coba gambarkan dulu diagram Venn-nya. Nah, jika digambarkan seperti ini. Himpunan A dan himpunan B beririsan, karena Pak Harno dan Pak Ahmad sama-sama mempunyai burung, hewan burung. Tuh, hewan ternak burung ya. Maka di sini diisi burung. Kita tulis sisanya. Pak Harno punya hewan ayam, burung, dan kelinci. Burungnya sudah, berarti tinggal ayam dan
kelinci. Begitu pula dengan hewan ternak Pak Ahmad, yaitu bebek dan kambing. A. Tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Harno. Nah, tadi di wilayah RT 05 juga ada hewan ternak kuda dan sapi. Tapi kuda dan sapi ini tidak dipelihara oleh Pak Harno maupun Pak Ahmad. Jadi dia bukan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Hewan ternak yang bukan milik Pak Harno tadi himpunan A ya, berarti ada bebek, kambing, kuda, dan sapi. Karena bukan milik Pak Harno, berarti kita bisa tulis atau notasikan sebagai A komplement. Dengan anggotanya bebek, kambing, kuda, dan sapi. Sekarang, hewan ternak yang bukan milik Pak Ahmad. Tadi hewan ternak yang merupakan milik Pak Ahmad itu adalah anggota himpunan B. Berarti yang bukan merupakan anggota himpunan B itu diantaranya ada ayam, kelinci, kuda, dan sapi. Bisa kita notasikan sebagai B komplement. Anggotanya ayam, kelinci, kuda, dan sapi. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan selisih pada dua buah himpunan. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika. 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika. Dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Nah, kita lihat lagi nih. Dari siswa-siswa tersebut ternyata ada yang suka matematika dan fisika. Kalau kita misalkan siswa yang menyukai pelajaran matematika sebagai himpunan A dan siswa yang menyukai pelajaran fisika sebagai himpunan B, karena ada yang suka dua-duanya berarti himpunan A dan himpunan B itu beririsan ya. Maka diagram Venn-nya seperti ini. A dan B. Nah, tadi yang suka keduanya itu ada 10 orang. Sedangkan yang suka matematika kan asalnya ada 30 orang siswa yang senang pelajaran matematika. Berarti di sini yang hanya menyukai matematika saja ada 20. Diperoleh dari 30 dikurangi 10. Sama halnya dengan siswa yang hanya menyukai fisika. Tadi yang suka fisika itu ada 25 orang. Kita kurangi dengan 10, yaitu 15. Jadi ini yang hanya menyukai fisika saja. Nah, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Berarti ada 20 orang. Hasil dari pengurangan 30 dikurangi 10. Yang ini ya. Siswa yang hanya gemar fisika, berarti ada 15. Hasil dari 25 dikurangi dengan 10. Selanjutnya, jumlah siswa di kelas tersebut. Jumlah siswanya tinggal kita jumlahkan. 20 ditambah 10 ditambah 15. Berarti ada 45 orang atau kardinalitas dari himpunan A ditambah kardinalitas dari himpunan B ditambah dengan kardinalitas A irisan B. A irisan B itu yang ini ya. Maka 20 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 45 orang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat pada himpunan. Nah, irisan, gabungan, komplement, dan selisih pada dua buah himpunan merupakan operasi pada himpunan. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat apa saja yang berlaku pada himpunan. Yang pertama ada idempoten. Artinya, ketika ada himpunan A, diiris dengan himpunan A lagi,
maka akan sama dengan anggota himpunan A itu sendiri. Misalnya nih ya, anggota himpunan A itu 1 dan 2. Berarti 1 dan 2 diiris dengan 1 dan 2, maka ya irisannya yang sama tetap 1 dan 2 ya. Begitu pula dengan A digabung dengan A, maka akan sama dengan himpunan A lagi, akan tetap sama. Ini namanya sifat idempoten. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu identitas. Ketika ada himpunan A diiris dengan himpunan kosong, kita sudah mengetahui bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak punya anggota satupun ya. Maka ketika dia diiris akan sama dengan himpunan kosong lagi. Artinya tidak ada anggota yang merupakan anggota A dan anggota himpunan kosong. Yang nggak ada, orang ini himpunan kosong, maka irisannya himpunan kosong. Nah, kecuali kebalikannya. Jika ada himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Karena gabungan kan, bisa anggota himpunan A atau anggota himpunan kosong. Kalau anggota himpunan kosong kan nggak ada ya, maka akan elemennya hanya anggota himpunan A saja, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian, sifat yang selanjutnya itu komutatif. Jadi ketika ada himpunan A diiris dengan himpunan B, maka sama saja dengan B diiris dengan himpunan A. Begitu pula dengan A gabung B, maka sama saja dengan B gabung A. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya itu asosiatif. Ketika ada A diiris dengan dalam kurung B iris C, maka akan sama dengan A diiris B, jadi kurungnya berubah. A diiris dengan B, diiris lagi dengan C. Begitu pula dengan A gabung dalam kurung B gabung C, sama dengan A gabung B gabung C. Sifat yang selanjutnya yaitu distributif. Ketika ada A diiris dengan dalam kurung B iris C, maka ini sama saja dengan A iris B diiris lagi dengan A iris C. Begitu pula dengan A gabung dalam kurung B gabung C akan sama dengan A gabung B digabung dengan A gabung C. Oke. Mungkin memang belum terbayang ya sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini digunakan ketika kalian menyelesaikan operasi pada dua buah himpunan, operasi pada himpunan. Jadi, sifat-sifat pada himpunan ini juga akan Ibu bahas ketika tatap muka. Video ini Ibu sajikan untuk pembekalan kalian sebelum tatap muka, karena ketika tatap muka waktunya terbatas, maka kalian diwajibkan dulu untuk menonton video ini supaya tidak terlalu kosong ketika di kelas. Jadi Ibu menjelaskannya lebih cepat. Oke? Cukup sekian materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga dapat lebih dipahami dan dapat kalian simpulkan hal-hal yang penting supaya ketika tatap muka kita bisa mengulangnya dengan waktu yang sedikit tapi efektif gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.